BTTH Kaisar Api, episode 410. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sisi, getaran mengerikan mengguncang aura seluruh neraka Shenluo, seperti dinamit yang semakin lama semakin kuat, dan aura suram menyala hanya karena hal terkecil sekalipun. Saat ini, di dalam purgatorium Shenluo, beberapa tempat gelap dan suram di kastil jahat itu terus-menerus menampilkan pemandangan aneh. Tampaknya hal-hal ini dikendalikan oleh kekuatan klan jahat asing. Susu, sepertinya ada semut-semut bodoh yang masuk. Feng Xiejun, bagaimana mungkin kau memantau pertahanan penjara kuno ini? Saat ini, di aula dingin di dalam benteng jahat, 3 kelompok gas hitam terdiam. Berdiri di sini, massa udara jahat di tempat pertama tiba-tiba berbicara, dan ada sedikit kemarahan yang mengejutkan dalam suaranya. Dan di tengah-tengah 3 kelompok ki hitam itu, sebuah golem setinggi sekitar Zhang Su berdiri, dan aura yang terkandung di dalamnya sangat jahat. Ini salahku, aku akan pergi melihatnya. 2 kelompok udara hitam di bawah mendengar kata-kata itu, dan salah satunya juga bergumam lalu langsung menghilang di sini. Di sini, auranya aneh sekali. Setelah beberapa saat, sosok Liu Hao pun tiba satu demi satu di lantai pertama loteng spiral menurun penjara kuno itu. Bercanda, aku bahkan tidak melihat identitas keduanya. Aku adalah putra tahta suci yang terhormat dan bermartabat. Jumlah harta karun yang telah kupelajari dan jumlah harta karun yang kubawa di tubuhku tidak dapat ditandingi oleh sosok jahat tanpa nama. Puff, angin suram bertiup, membuat aura di sini menjadi sangat mencekam, dan aura Xiaoyan serta putra cahaya juga terpencar sempurna, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Jerawat, tepat ketika Liu Hao menyembunyikan sosoknya dengan senjata abadi di tubuhnya, kehampaan di depannya tiba-tiba berguncang, dan awan gas hitam tebal meluap tak terkendali, dan segera menetes ke tanah dengan suhu yang sangat dingin dan menusuk. Dan keheningan yang mencekam membuat tubuh Liu Hao menegang. Rupanya, Xiaoyan dan Liu Hao adalah orang pertama yang ditemukan oleh Liu Hao, yang merupakan tokoh terkuat dari ras alien tersebut. Aku melihat seorang pemuda, tinggi dan ramping, dengan fitur wajah yang jelas dan dalam, seperti patung batu yang tak bergerak, di mata gelapnya, jahat dan seksi, yang memancarkan aura tampan, dan wajahnya berkerut. Dengan sedikit senyum yang agak hambar, sekilas, auranya. Tahap akhir dari 8 dewa petarung bintang. Tempat apa-apaan ini? Saat itu, Liu Hao mengerutkan kening. Jelas sekali, orang ini mengincarnya. Sekarang ruang di paviliun jahat ini sempit dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Atribut cahaya. Sudut bibir pemuda itu terangkat, sedikit rasa terkejut muncul, dan dia berkata dengan nada yang sangat tercengang. Atribut cahaya merupakan ancaman mematikan bagi klan jahat ekstrateritorial mereka, dan juga merupakan kekuatan yang sangat mereka benci, yang dapat dibandingkan dengan api suci. Siapa kamu? Ternyata benda itu muncul di penjara kuno klan kuno. Melihat ini, Liu Hao segera mengerutkan kening, dan aura terang di sekitarnya perlahan muncul, dan aura kebencian yang sama pun terpancar. Alam jahat, pemuda itu mendengus dingin, dan energi iblis yang kuat mengalir keluar, langsung menyelimuti kedua tubuh itu. Bidang, tidak bagus. Melihat ini, Liu Hao hendak menggunakan cara yang ampuh, tetapi dia terhuyung-huyung dan terjebak di alam roh jahat. Namaku Feng Xiejun, ini wilayahku, dan seorang praktisi atribut cahaya sudah cukup bagiku untuk bertindak. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Tatapan jahat Feng Xiejun dipenuhi sentuhan sihir, yang membuatnya merasa gelisah. Entah kenapa, pria dengan kekuatan hanya 7 bintang di depannya ini benar-benar membuatnya merasa gelisah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di wilayah kekuasaan Feng Xiejun, suasananya bagaikan dunia lain yang megah, menakutkan, dan penuh dengan aura suram yang tak berujung. Area di sekitar Liu Hao dilindungi oleh aura cahaya, melayang di udara. Melihat sekeliling, seluruh tanah di area bawahnya seperti balok besi merah menyala, memancarkan cahaya merah terang. Semua pilar batu besar dan dinding batu di atas tanah berkelap-kelip dengan darah yang mengerikan, dan aura itu jelas merupakan penglihatan yang disebabkan oleh penyerapan dan penelanan sari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Feng Xie Tiandang,
Melihat tubuh Liu Hao dengan aura yang begitu murni dan cerah, Feng Xiejun justru merasakan sedikit kegelisahan di tubuhnya. Ia segera tanpa ragu menahan tangannya. Hai, menerjang ke arah Liu Hao. Terdengar ledakan suara keras yang mengguncang bumi, yang tiba-tiba meletus seperti guntur, darah di lapangan berkobar ke langit, baunya menyengat, darah terus mengalir deras, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah akan terbalik. Roh jahat memenuhi dunia. Seluruh langit tak lagi terang, dan seluruh pemandangan di dunia tertutup oleh bercak darah samar. Terdengar deru sihir yang samar, yang terus-menerus terdengar di bawah tanah yang dalam. Jelas bahwa kedua serangan itu tidak dapat dibedakan. Aneh, mengapa fluktuasi giok jiwa begitu lemah? Xiaoyan berjalan mondar-mandir di loteng dengan cukup tenang. Dia dengan hati-hati menjelajahi setiap sel, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat menemukan sel tempat Gu Yuan di penjara. Sabu-sabu, giok jiwa yang tenang itu bersinar dengan kilau jiwa yang sangat samar. Benda ini adalah kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh Gu Yuan di awal. Fluktuasi sekarang menunjukkan bahwa Gu Yuan berada di dekatnya, tetapi kekuatan Gu Yuan seolah-olah ditekan dan disegel. Xiaoyan tidak dapat menemukan lokasi pastinya. Tidak, aku hanya bisa mencoba keberuntunganku. Setelah terdiam beberapa saat, Xiaoyan berjalan menuju tepi terdekat dengan kastil neraka Shenluo di bawah. Suasana di sini adalah yang paling aneh dan mungkin area yang paling mencurigakan. Karena tidak ada waktu, jika Anda mencari satu persatu seperti ini, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat menemukan tahun monyet, kuda, dan bulan. Lebih baik mencoba keberuntungan saja. Bang bang bang, mantra penyegelan. Benar saja, ada masalah. Saat tubuh Xiaoyan baru saja mendekati sel paling bawah, sebuah penghalang jahat yang samar langsung memantulkan tubuh Xiaoyan menjauh. Cicit, dengan suara itu, tubuh Xiaoyan seketika mengikis sangkar dan penghalang sedingin es yang dapat melahap energi dendam dan kekuatan jiwa manusia, dan memasuki sel yang diduga digunakan untuk memenjarakan Gu Yuan. Sekilas, sel di sini cukup besar, dengan luas ratusan meter persegi. Hanya ada sebuah meja kayu sederhana dan sesosok bayangan gelap yang duduk di samping sel. Gu Yuan, Paman. Xiaoyan berjalan mendekat dengan waspada selangkah demi selangkah. Dilihat dari fluktuasi giok jiwa, kekuatan di depannya jelas tidak salah. Siapa itu? Saat mendengar nama Gu Yuan, tubuh bayangan itu tiba-tiba gemetar. Lalu tubuhnya yang agak berantakan itu langsung berbalik, matanya tertutup rambut hitam yang tumbuh acak-acakan, dan melihat seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu tampaknya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya, tetapi kekuatan tubuhnya juga meningkat pesat. Pada saat ini, aura yang familiar memenuhi pikiran pria berkulit gelap itu. Gulu, Xiaoyan. Setelah menarik napas dalam-dalam, bayangan itu bergumam. Senyum langka muncul diiringi suara lirih air mata lama. Paman Gu Yuan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba berlutut, perasaan duka yang tak terbendung memenuhi hatinya. Melihat bayangan hitam yang agak kurus di depannya, kekuatan jiwanya yang tajam secara alami menyadari bahwa dia telah disiksa di sini untuk waktu yang lama. Jika dia tidak memikirkannya, aku takut. Xiaoyan yakin bahwa dia berdiri tegak, tidak berlutut di hadapan langit dan bumi, tidak di hadapan hantu dan dewa, hanya kepada anaknya sendiri dan ibu angkatnya, belum lagi pencarian dan penundaan selama puluhan tahun, yang membuat Xiaoyan melihat Gu Yuan untuk pertama kalinya. Rasa bersalah pun muncul. Nak, sayang, jangan lakukan ini. Gu Yuan buru-buru mencoba membantu Xiaoyan berdiri, lalu perlahan berkata, dia tahu bahwa ini bukan salah Xiaoyan, dan setelah datang ke klan kuno, dia juga samar-samar mengerti bahwa Xiaoyan memikul terlalu banyak beban, dan dia membutuhkan waktu, yang merupakan salah satu alasan mengapa Suner memasuki tanah suci dengan gegabah. Suner bukan hanya pemilik rumah utama Xiaoyan, tetapi juga peri yang berbudi luhur dan bermartabat. Yang dia inginkan adalah bisa menemani Xiaoyan untuk berbagi kekhawatirannya, bukan hanya sebuah vas, yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang mewah. Ayah, aku terlambat. Aku membuatmu menderita, aku minta maaf. Xiaoyan bersikeras bahwa dia tidak tahan lagi, dan berkata dengan perasaan bersalah. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Ketika 5 kaisar menerobos langit, kita tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi. Setelah menembus langit, dengan bimbingan darah di tubuh kami
kami secara tidak sengaja memasuki benua Douyun dan diterima oleh para leluhur. Karena Suner membawa api yang berbeda, api aneh itu tampaknya merupakan warisan para leluhur. Mereka memiliki hubungan yang erat, sehingga mereka direkrut oleh Kaisar Langit tak tertandingi dari klan kuno dan dikultivasi dengan penuh perhatian. Saat Gu Yuan berbicara, suaranya dipenuhi aura dingin, yang membuat ekspresi Xiao Yan cukup terharu. Di mana Suner sekarang? Setelah beberapa saat, dengan dukungan kuat dari Gu Yuan, Xiao Yan bangkit dan membuka mulutnya dengan gemetar, pikirannya dipenuhi dengan sosok ramping, ringan, dan anggun itu. Inilah satu-satunya harapan Xiao Yan. Jika Suner melakukan kesalahan di antara para leluhur, Xiao Yan tidak akan ragu untuk sepenuhnya membangkitkan kekuatan api suci dan iblis di sini. Dua kekuatan mengerikan itu cukup untuk mengubah separuh makhluk jahat di sini menjadi debu. Jangan khawatir, Suner sudah lama berada di tempat suci kuno itu sejak zaman dahulu kala ketika klan kuno itu dilanda kekacauan. Gu Yuan melihat kekhawatiran di mata Xiao Yan dan menghiburnya, tetapi meskipun begitu, ekspresi Gu Yuan juga tidak begitu baik dan dia tampak mengkhawatirkan sesuatu. Tempat suci kuno. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Tempat seperti ini membutuhkan 3 kunci untuk membuka pintu tanah terlarang dan memasukinya. Sekarang dia tidak punya waktu, jadi dia hanya bisa menargetkan Guru Suner. Di Dewa tak tertandingi, kali ini, Gu Yuan tak kuasa bertanya ketika melihat Xiao Yan sendirian. Ia tahu betul tirani ras alien yang mengendalikan klan kuno mereka. Tirani itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan Xiao Yan sendirian. Aku akan menjemputmu dan Suner pulang. Xiao Yan tersenyum lembut, tapi di sini, Gu Yuan juga menggelengkan kepalanya perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Karena status istimewanya, dan ras jahat dari luar wilayah mencoba mengendalikan Suner dengan dirinya sendiri, dia telah bersikap baik pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun di penjara dan disegel. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa, kecuali Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi, di lantai pertama penjara kuno, semua tokoh lainnya adalah tubuh jiwa, tetapi kedua orang ini adalah tubuh nyata. Para ahli kekuatan jahat tidak mempermalukan mereka, tetapi memasang segel berat untuk menekan mereka di sini. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu dulu, lalu pergi mencari Kaisar Langit Senior yang tak tertandingi, tapi mungkin aku harus memasuki area terlarang setelah itu. Xiao Yan mengangguk. Oke, tapi hati-hati, anjing laut di sini. Krak. Sebelum suara Gu Yuan selesai terdengar, lapisan-lapisan sihir jahat gelap di sekelilingnya perlahan lenyap seperti uap dan menghilang di sini. Dasar anak bau, Gu Yuan mengangguk lega. Ayo kita ke sini, Kaisar Langit yang tiada tandingannya ada di seberang. Keduanya dengan hati-hati meninggalkan sel dan segera berjalan ke sisi lain. Puff, Xiao Yan melihat ke dalam, tetapi tidak ada apapun di sana, dan struktur sel ini cukup mirip dengan sel tempat Gu Yuan tinggal, tetapi aura di sini memberi Xiao Yan tekanan yang sangat berat. Masuklah. Xiao Yan melihat sekeliling, dan tidak ada sosok atau aura jahat yang muncul, dan keduanya segera masuk ke dalam sel Kaisar Langit tak tertandingi. Sel penjara pria ini sudah sangat dekat dengan Shenluo **** di bawah, jadi terlihat sangat suram. Senior. Setelah menarik napas, keduanya baru saja melangkah masuk ke dalam sel. Gu Yuan menahan Xiao Yan agar berhenti, lalu Gu Yuan berteriak ke arah meja kayu kosong di depannya. Gu Yuan. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang cukup terkejut muncul, dan bayangan gelap perlahan berkedip di atas meja kayu, tetapi fluktuasi kekuatan pada pria ini sangat dahsyat, dan bahkan ada gelombang di sekitarnya. Aura segel yang sangat menakutkan itu benar-benar membuat napas Xiao Yan menjadi sulit. Senior, kami di sini untuk menyelamatkan Anda, kata Gu Yuan dengan penuh semangat sambil tersenyum. Bagaimana kau bisa lolos dari masalah? Kaisar Langit tak tertandingi tak bisa menahan diri untuk bertanya, karena tahu bahwa semua itu berkat jasa Xiao Yan. Senior, izinkan saya membantu Anda keluar dari masalah, tetapi saya harap Anda akan memberi saya kunci untuk memasuki tanah suci. Karena aku suami Suner, kata Xiao Yan dengan tenang, namun napas di tubuhnya perlahan bergetar, dan napas lemah pun muncul. Jadi begitulah, melihat aura yang sangat samar berputar di atas kepala Xiao Yan, Kaisar Langit tak tertandingi menyipitkan matanya dan mengangguk. Awalnya, klan jahat asing itu menggunakan trik-trik ini, tetapi sayangnya semuanya terbongkar.
Tindakan Xiaoyan tanpa diragukan lagi membuktikan identitasnya. Di tahap akhir pertarungan Dewa Tujuh Bintang, Seng Yan, meskipun hebat, itu tidak cukup untuk membuat gadis itu menyukainya. Tepat ketika Xiaoyan mencoba memecahkan segel, Kaisar Langit tak tertandingi menatap Xiaoyan. Setelah mengamatinya dengan saksama, dia bergumam, jelas ada rasa protektif terhadap muridnya. Bang bang bang. Rantai-rantai yang diukir dengan pola-pola jahat yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, tetapi pada akhirnya mereka tidak mampu menahan serangan Xiaoyan dan benar-benar dikalahkan. Berhasil, Xiaoyan berkeringat deras, ia tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringatnya, dan semangat bertarung yang mempesona itu dikirimkan kepada Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi secara bersamaan. Keduanya telah terkurung selama beberapa dekade, dan dendam dalam diri mereka telah lama tertelan. Sekarang dapat digambarkan sebagai wadah besar, tetapi tidak ada jejak dendam di dalamnya. Para Dewa Petarung Bintang 5, Dewa Petarung Bintang 8, keduanya duduk bersila, mencoba menyerap semangat bertarung Xiaoyan, dan Xiaoyan segera merasakan aura keduanya. Aura Gu Yuan jelas telah mencapai tahap awal yang langka dari Dewa Petarung Bintang 5, dan aura Kaisar Langit tak tertandingi telah mencapai tahap akhir yang langka dari Dewa Petarung Bintang 8. Hihi. Adikku cukup berani. Dia benar-benar berani membajak dua tokoh penting yang secara pribadi telah menekan segel itu. Tepat ketika mereka bertiga duduk tenang di sel ini, gumpalan darah bergulir dengan dahsyat, dan sesosok iblis yang mempesona dan bayangan menawan, disertai ular darah, muncul dari tanah Langfang. Aura seperti itu, tingkat kejahatan seperti itu, saya khawatir pemimpin sebenarnya yang mengendalikan penjara kuno ini adalah dia. Sial. Seharusnya aku sudah menduga bahwa kita sedang diawasi oleh mereka selangkah demi selangkah. Melihat sosok mempesona yang dikelilingi ular darah di depannya, raut wajah Kaisar Langit tak tertandingi tiba-tiba berubah drastis. Hanya wanita memesona di hadapannya yang mengenakan gaun putih seperti kerudung, tubuhnya seperti asap, seluruh tubuhnya sangat putih, dan wajahnya cantik dan vulgar. Tetapi ada lapisan kabut darah di kulitnya, yang tampak sangat suram, dan ada beberapa roh jahat di seluruh tubuhnya. Keberadaan ular berbisa membuat napasnya sangat jahat. Sungguh paksaan yang mengerikan. Xiaoyan mengerutkan kening, api kuning yang keluar dari tubuhnya melindungi ketiganya, dan dia dengan cepat memikirkan cara untuk keluar dari situasi tersebut. Di penjara kuno itu, ada 3 raksasa. 2 di antaranya hampir setara dengan raja, dan kekuatan mereka telah mencapai tahap akhir Dosian Bintang 8. Aku diserang oleh keduanya di awal. Wanita yang mempesona itu, dengan tekanan besar yang menyelimutinya. Dia dan kekuatannya sama-sama berada di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 8, tetapi di sini mereka berada di kubu musuh, dan kekuatan mereka telah ditekan selama beberapa dekade. Sekarang setelah mereka baru pulih sedikit, saya khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sangat kejam. Mana yang satunya lagi? Tanya Xiaoyan. Yang satunya lagi seharusnya menjadi raja, tapi aku belum pernah melihatnya dari awal sampai akhir. Kekuatannya pasti jauh melampaui keduanya, aku khawatir Dosian Bintang 8 sudah sempurna atau bahkan lebih kuat. Kaisar Langit tak tertandingi berkata dengan sungguh-sungguh. Senior, bisakah Anda memanggil para tetua klan kuno? Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata dingin sambil menyaksikan ular darah jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh sel. Hehehe, adikku, jangan buang-buang waktumu. Seluruh dunia kuno telah sepenuhnya dipenjarakan oleh kami, dan cara para tetua klan kuno itu memanggil para tetua juga sepenuhnya dihilangkan oleh kami. Sekarang kau tak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi jangan memikirkannya. Sosok jahat yang mempesona itu tersenyum dan berkata dengan senyum menggoda, matanya yang indah perlahan menatap nyala api kuning keemasan di tubuh Xiaoyan, yang cukup membara. Pergi, aku akan menghentikannya, cepatlah. Xiaoyan buru-buru berkata, nyala api kuning terang memisahkan secuil untuk melindungi keduanya, dan segera mengangguk kepada Kaisar yang tak tertandingi, seolah-olah keduanya memutuskan untuk bergerak secara terpisah dan langsung melancarkan serangan dahsyat. Serang, lindungi mereka. Ini adalah darah ular dan kalajengking. Kekuatannya sebagian besar bersifat jahat dan dingin, kau harus berhati-hati. Kaisar Langit tak tertandingi mengambil Gu Yuan, melangkah keluar, dan segera meninggalkan sel. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku tak melihat masih ada semangat kepahlawanan, tapi
Niat membunuh yang dingin terpancar dari mata ular itu. Dia tidak peduli dengan Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi. Lagi pula, keduanya memiliki identitas khusus. Selain itu, kunci untuk memasuki tanah suci yang berada di tangan Kaisar Langit tak tertandingi disembunyikan oleh mereka, jadi membiarkan mereka pergi juga merupakan penundaan. Omong kosong. Transformasi Dewa Naga. Jiwa bertarung. Xiaoyan mengeluarkan semburan darah yang sangat besar, dan penggaris kuno di tangannya diselimuti lapisan tebal api kuning. Seketika, tubuhnya melompat, dan dia tiba-tiba menebas darah ular dan kalajengking. Adikku, ini terlalu lemah. Aku benar-benar tidak mengerti, lebih baik menikmati waktu bersenang-senangmu daripada menikmati dirimu sendiri, dan malah datang ke sini untuk mati. Tawa darah ular dan kalajengking itu terdengar seperti lonceng perak, jernih dan merdu, tetapi niat membunuh yang mengejutkan menyebar bersamanya, membuat Xiaoyan merasa seperti musuh besar yang datang. Cici, serangan Xiaoyan yang tampak ganas tiba-tiba mengeras di udara saat ia mendekati tubuh ular dan kalajengking yang berlumuran darah beberapa meter. Ular dan kalajengking berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya memiliki mata merah menyala, dan darah yang bersinar dengan jejak kekuatan jahat menatap mereka. Xiaoyan, rasa dingin yang menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya membuat Xiaoyan gemetar. Lupakan saja. Setelah beberapa saat berjuang, Xiaoyan pun menyerah pada upaya putus asanya. Orang ini hanyalah salah satu dari 3 raksasa, jauh dari yang terkuat. Jika dia menggunakan cara menekan bagian bawah kotak terlebih dahulu, dia mungkin akan terkejut, dan ketika dia memikirkan kekuatan kepala ketiga raksasa itu, mungkin akan jauh lebih dahsyat, dan golem di hutan di bawahnya di neraka Luo membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Cara untuk menekan dasar kotak itu pastilah dengan membunuh orang asing tingkat tinggi dari klan jahat, dan Xiaoyan hanya memiliki satu kesempatan. Jika dia gagal, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan. Jangan khawatir, kakak perempuan enggan membunuhmu. Jangan katakan bahwa kau memiliki harta karun seperti api suci di dalam tubuhmu. Sama seperti aura di dalam tubuhmu yang persis sama dengan aura dewa kecil yang memasuki tanah suci, kau memiliki nilai yang cukup untuk digunakan. Robek, suara ular dan kalajengking berdarah itu terdengar, dan beberapa ular darah mengikat tubuh Xiaoyan dengan kuat, dan tekanan kekuatan jahat membuat Xiaoyan tidak dapat bergerak. Ayo pergi. Mari kita lihat apakah mereka telah menemukan kunci lain menuju tanah suci. Ular dan kalajengking Suer menarik Xiaoyan di belakangnya sesuka hati, dan perlahan, sesuai dengan napas yang baru saja dilepaskan, pergi ke area pelarian Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi. Senior, kita mau pergi kemana? Di sisi lain, Xiaoyan mengulur waktu untuk melarikan diri bersama Kaisar Langit tak tertandingi. Kaisar Langit tak tertandingi membawa Gu Yuanyan langsung ke tangga tersembunyi di loteng. Pergilah dulu dan keluarkan harta karun yang telah memasuki tanah suci. Sekarang hanya tanah suci yang merupakan surga terakhir. Kaisar Langit tak tertandingi berkata dengan ekspresi muram. Tapi Xiaoyan, Gu Yuan tampak ragu-ragu. Jangan khawatir, anak itu pintar, kata Kaisar Langit yang tak tertandingi untuk menghibur. Baiklah, Gu Yuan mendengar kata-kata itu, dan telapak tangan Kaisar Langit tak tertandingi berubah menjadi pola Brahma yang tak terhitung jumlahnya, yang terukir samar-samar di tangga, dan sebuah gerbang cahaya tiba-tiba muncul. Ini adalah ruang yang agak sempit, jelas sekali ruang yang digunakan oleh Kaisar Langit yang tiada duanya untuk menyimpan harta karun yang memasuki tanah suci. Benar saja, tepat ketika Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi memasuki kehampaan, ular dan kalajengking Suer berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Memandang kedua sosok itu, seringai muncul di bibir mereka yang menggoda. 2 api suci, ditambah kehidupan Santa kuno, sudah cukup baginya untuk benar-benar berevolusi dan menjadi raja sejati. Namun, dia mengabaikan api suci dan kekuatan iblis yang bergejolak hebat di sekitar tubuh Xiaoyan. Seiring waktu, kekuatan ini pasti akan menjadi teknik mengerikan yang akan membahayakan dunia. Di sisi lain, Liu Hao dan Feng Xiejun sedang bertarung. Anak ini, di wajah tampan Feng Xiejun, terdapat bekas luka yang mencolok, dan bahkan di tubuhnya, bekas cap itu sangat mengerikan. Kekuatan atribut cahaya menghantam tubuh ras alien, dan kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Sampai batas tertentu, ancaman dari pembangkit tenaga atribut cahaya bahkan lebih besar daripada api suci.
Dalam kegelapan yang tak berujung, hujan iblis turun deras, dan Feng Xiejun tak peduli dengan apapun, ia tiba-tiba berlari kencang. Lautan iblis berputar di sekelilingnya, dan niat membunuh yang ganas ingin menghancurkan Liu Hao menjadi 10.000 keping. Napasnya benar-benar menjijikkan. Di tubuh Liu Hao, muncul cahaya menyilaukan, dan di belakang punggung serta bahunya, terdapat bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, yang samar-samar membentuk sayap raksasa yang tak terbatas dan megah. Di atas sayap yang menjulang tinggi, aura suci yang mengguncang langit dan bumi perlahan-lahan turun. Pada saat itu, mata Feng Xiejun tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia menatap Liu Hao dan berkata, "Bagaimana mungkin? Sayap malaikat, bagaimana mungkin?" Melihat sayap malaikat Liu Hao yang semakin ganas perlahan terbentuk, wajah Feng Xiejun tampak acuh tak acuh. Ia tak lagi peduli untuk menyerang, tubuhnya kaku melayang di udara, dan lautan sihir di sekitarnya pun lenyap seketika karena aura terang di tubuh Liu Hao, dan keseriusan yang langka muncul di hatinya. Namun, ketika tubuh Liu Hao mulai mengembun, beberapa perubahan langka perlahan terjadi. Feng Xiejun tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi perubahan semacam itu mungkin bukan pertanda baik. Dalam identitas mulia saya sebagai putra cahaya, saya menyatakan bahwa saya akan menghakimi Anda, Feng Xiejun, sepenuhnya saat ini. Terimalah hukuman keadilan. Liu Hao tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya penuh dengan kebanggaan tanpa rasa takut. Tubuhnya perlahan terangkat ke langit, dan cahaya yang menyilaukan seketika membentuk dua sayap malaikat dengan ukuran lebih dari 100 meter di belakangnya. Lapisan sayap malaikat murni itu seperti belenggu suci, mengguncang jiwa Feng Xiejun, membuatnya tak terlihat. Putra cahaya tahta suci. Pada saat ini, Feng Xiejun mengerutkan kening, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Malaikat adalah satu-satunya keberadaan tahta suci, dan jumlah sayap malaikat adalah kriteria terpenting untuk mengukur kekuatan para malaikat. Sayap malaikat, setiap sayap tambahan akan meningkatkan kekuatan secara signifikan, tetapi ada jenis eksistensi yang melampaui malaikat. Anak terang, putra cahaya yang legendaris hanya muncul di seluruh dunia 1000 besar sebanyak 5 kali dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kemunculan putra cahaya menandakan bahwa dunia 1000 besar sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan putra cahaya melampaui batas. Sebagai bagian dari para malaikat, karena mereka adalah utusan sejati dari kerajaan malaikat, para pengikut cahaya, setiap kali ia muncul, ia akan memimpin tahta suci untuk menciptakan kemuliaan tertinggi dan mengusir kejahatan yang tak terhitung jumlahnya bagi dunia besar, yang juga menciptakan nama kemuliaan tertinggi putra cahaya. Nengat yang rendah hati, dengan berkah sayap malaikat di belakangnya, lapisan halo putih susu menyelimutinya. Detik berikutnya, napas dan sosok Liu Hao seperti manusia. Bing Sui, otot es dan tulang giok itu sama sekali tidak seperti yang dimiliki seorang pria, tetapi sangat mirip dengan sosok wanita, dan riasan merah muda di sudut bibirnya seperti bunga sakura, membuat banyak pria tergila-gila. Namun Liu Hao ini jelas seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi wanita? Apa-apaan ini? Feng Xiejun melihat bahwa setelah menggunakan kekuatan malaikat, kejantanan Liu Hao lenyap sepenuhnya. Sebagai gantinya, seberkas aura cahaya wanita turun ke Liu Hao. Untuk sesaat, dia sangat terkejut, bahkan dengan pengalamannya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menabrak, pergi. Liu Hao mendengus dingin, suaranya cukup menyenangkan, dan niat membunuh yang dingin dan menusuk memenuhi udara. Segera, dia mengangkat tangan gioknya yang ramping dan menatap Feng Xiejun dengan mata indahnya. Aura terang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya langsung membentuk ratusan jalur. Anak panah bulu terang melesat ke arah Feng Xiejun dengan sudut yang sangat rumit dan tajam. Kulit seorang wanita, jiwa, atau mungkin karena sayap malaikat itu. Melihat pemandangan ini, hati Feng Xiejun tiba-tiba tersadar, sepertinya sejak sayap malaikat itu terbentuk, tubuh, kulit, tulang, dan bahkan jiwa Liu Hao telah berubah. Sejak awal, Liu Hao, seorang pria, berubah menjadi dewi cahaya sedingin es yang hanya tahu cara membunuh. Entah itu napasnya atau hal-hal lain, dia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Feng Xiejun selalu memiliki firasat di dalam hatinya, sepertinya ada dua jiwa yang bersemayam di dalam tubuh Liu Hao. Yang satu adalah jiwa Liu Hao,
seorang manusia biasa, dan yang lainnya adalah jiwa Dewi Pembantai yang telah berubah menjadi anak cahaya dan diberkati dengan sayap malaikat. Melolongnya lautan iblis. Meskipun Feng Xiejun bingung, dia tidak berani ragu-ragu menghadapi serangan mengerikan Liu Hao. Sumber kejahatan gelap di seluruh tubuhnya dilepaskan dan menyerang langsung dengan panah bulu terang ke seluruh langit. Bersama-sama, anak cahaya ini pasti aneh. Sepertinya masalah ini harus segera dilaporkan kepada raja, jika tidak. Serangan kedua meletus dengan suara yang memekakkan telinga, dan Feng Xiejun pun merasakan ketakutan di hatinya, dan dia segera ingin mundur. Bang bang bang, di seluruh dunia, energi yang tak terhitung jumlahnya meluap kemana-mana. Konfrontasi mengerikan yang melampaui langit dan bumi menjadi semakin intens. Mau ikut lari, jatuh sepenuhnya. Ada sedikit nada sarkasme di mata Liu Hao yang indah dan dingin, lalu sayap di punggungnya bergoyang lembut, tetapi di sayap malaikat itu, ada sedikit jejak lingkaran cahaya suci. Dengan berkah saat ini, aura Liu Hao tak tertandingi. Dalam sekejap, di wilayah kekuasaan Feng Xiejun, gunung-gunung dan sungai-sungai bergejolak, angin bertiup kencang, dan jurang-jurang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah menghadapi tanda-tanda kehancuran. Sialan, merasakan hembusan kemurnian di depannya, tubuh Feng Xiejun tiba-tiba membeku di tempat, dan aura kematian yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Terlalu kuat, kekuatan putra cahaya terlalu besar. Jika itu adalah malaikat bersayap dua biasa, Feng Xiejun sudah cukup untuk membunuhnya sepenuhnya, tetapi putra cahaya berbeda dari malaikat biasa. Kesuciannya memiliki kekuatan unik dari putra cahaya. Dibandingkan dengan malaikat bersayap dua biasa, sayapnya jauh lebih dahsyat. Potongan ringan, mati. Sayap di belakang Liu Hao bergerak, dan setelah beberapa saat, pedang bulu putih susu perlahan terbentuk di antara sayap-sayap itu. Di atas pedang bulu itu, bayangan ilahi malaikat putih susu kuno bergetar sedikit, sebuah keagungan dan kesucian yang tak tergoyahkan. Napas, lepaskan. Senyum tersungging di wajah Liu Hao yang mulia dan anggun. Ia melipat kedua tangannya, dan langsung memegang pedang bulu terang. Pada saat itu, kekuatan di tubuhnya menyatu sempurna, dan kekuatan terang yang melampaui Feng Xiejun melonjak. Segera setelah beberapa saat, tubuhnya melompat ke udara, dan menebas dengan lembut ke arah kehampaan tempat Feng Xiejun berada. Dengan perpecahan acak seperti itu, kehampaan meledak, dan energi jahat yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap, berhamburan kemana-mana, dan seluruh medan langit dan bumi runtuh dalam sekejap. Ledakan jahat. Pada saat ini, keringat dingin yang tak terhitung jumlahnya tanpa disadari keluar dari tubuh Feng Xiejun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi darah hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang tiba-tiba menyusut dan meledak seperti jantung. Tubuh ini adalah tubuh manusia. Asal-usul Feng Xiejun hanyalah gumpalan energi jahat, justru karena dia mengendalikan tubuh ini untuk berjalan bebas di dunia manusia, tetapi sekarang menghadapi ancaman kematian, tanpa ragu-ragu, langsung meledakkan asal-usulnya sendiri. Bahkan jika tidak ada kehidupan, itu jauh lebih baik daripada jatuh langsung di bawah serangan putra cahaya. Karena serangan putra cahaya bersayap dua sudah mendekati puncak Douxian bintang 8 tingkat akhir, dan ditambah dengan pengekangan kejahatan Guangming, Feng Xiejun tidak akan mampu melawan apapun yang terjadi. Puci-puci, badai dahsyat yang terang itu menyebar sesuka hati, dan kemanapun ia pergi, aura suram dan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung lenyap. Tanpa memberi Feng Xiejun kesempatan, dia membersihkannya. Melihat dunia yang runtuh, napas Liu Hao kembali normal. Xiao Suner, rakyatmu, tubuhmu, dan bahkan api suci api berbeda milikmu semuanya dirancang khusus untuk putra cahayaku. Selama aku memilikimu, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Dan jiwa pembunuh, Lucifer, akan sepenuhnya stabil karena keberadaan api suci. Selama aku sepenuhnya menyatukan jiwa pembantaian, kekuatanku mendekati tingkat reinkarnasi, dan aku akan menikmati kemuliaan tertinggi ketika aku melangkah ke kerajaan malaikat. Pada saat itu, seluruh dunia akan menjadi kehormatanku sepenuhnya, hahaha. Di dunia domain yang hancur, tawa Liu Haona yang sangat ganas, terutama keras, bergema untuk waktu yang lama. Sebagai salah satu dari 3 raksasa di penjara kuno, Feng Xiejun dipenggal sepenuhnya oleh Liu Hao, tubuh dan jiwanya hancur, dan dia berada di bawah perlindungan napas terang Liu Hao, dan 2 raksasa di bawahnya tidak dapat mendeteksinya untuk sementara waktu.
Zaidu menjadi tenang dan semuanya berlangsung dengan tertib dan rahasia. Adapun Liu Hao, dengan mengandalkan perlindungan senjata abadinya, dia perlahan-lahan menyelidiki konspirasi ras alien. Baginya, ini bukan hanya pengalaman, tetapi juga peningkatan yang sangat besar. Begitu dia menemukan bukti pasti tentang ras alien, maka semuanya akan sepadan. Di sisi lain, darah ular dan kalajengking melilit tubuhnya yang sangat mempesona, berputar dan berbelok menuju ruang tempat Gu Yuan dan Kaisar tak tertandingi melangkah masuk. Dia tidak terburu-buru, dan tampaknya memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Apapun cara yang dimiliki Gu Yuan, mereka tidak akan bisa lolos dari genggamannya pada akhirnya, karena ini adalah neraka, dan ini adalah istana kematian yang khusus disiapkan untuk mereka. Sejak mereka mengendalikan ras kuno, mereka ditakdirkan untuk menghancurkan ras ini, dan sisanya hanyalah masalah waktu. Roh ular ini, melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Sosok anggun itu mungkin telah mencuri tubuh seorang wanita manusia, tetapi bayangan jahat ini memiliki jejak sumber yang sama dengan Cailin, semuanya termasuk makhluk tipe ular yang sama. Jika aku tahu bahwa setetes sari darah Cailin saja sudah cukup untuk menyelesaikan situasi saat ini, sari darah ular piton yang ditelan si Cai sudah cukup untuk menyebabkan situasi yang menghancurkan di hadapan makhluk tipe ular manapun. Senior, apakah Anda yakin berada di sini? Di ruang angkasa itu, Gu Yuan berjalan di depan, menatap lorong ruang angkasa yang gelap ini, alisnya berkerut, ruang angkasa gelap di depannya masih tak berujung, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Untuk melindungi keselamatan perawan suci, mencegah masuknya ke tanah suci yang dapat menunda warisan perawan suci, dan untuk mencegah kunci lain untuk memasuki tanah suci diperoleh oleh ras jahat asing, aku harus menyegelnya di sini. Ia sangat tersembunyi di sini, bahkan mereka pun tidak akan menyadarinya. Tepat di depan, Kaisar Langit tak tertandingi itu tampak berantakan, dengan rambut putih terurai di mana-mana, dan berjalan duluan di atas kehampaan. Baginya, ini adalah kehampaan yang ia ciptakan sendiri, dan ia tentu saja sangat akrab dengannya. Tiba, ini dia. Keduanya berjalan agak jauh, dan Kaisar Langit tak tertandingi mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke bawah. Penghalang ruang di depannya terkoyak olehnya, dan sebuah ruang hampa yang cukup indah muncul, dan tidak ada apapun di dalamnya, hanya jejak kuning pucat dari kotak batu kuno di tengahnya. Jika tidak ada Kaisar tak tertandingi, saya khawatir akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan ruang hampa yang sebenarnya. Beberapa lapisan segel terpasang pada kotak batu itu, yang tampak sama seperti benda biasa tetapi sangat tebal. Lapisan debu tebal di atasnya cukup untuk menunjukkan bahwa kotak itu telah ada selama beberapa dekade dan tidak ada seorang pun yang ditemukan. Apakah ini satu-satunya kunci untuk memasuki tanah suci? Melihat ini, Gu Yuan sedikit lega. Meskipun dia tahu bahwa Suner belum jatuh, dia sudah puluhan tahun tidak mendengar kabar darinya. Bahkan sebagai seorang ayah, dia merasa sedikit cemas, jadi dia cukup khawatir tentang keadaan Suner. Tunggu, jangan khawatir. Hati Gu Yuan berbinar saat melihat ini. Asalkan dia mendapatkan kunci ini, dia bisa memasuki tanah suci. Ketika memikirkan putrinya, sang ayah tak kuasa menahan rasa bersalah. Sejak perubahan besar pada ras kuno, 3 kunci untuk memasuki tanah suci telah kehilangan kekuatannya, karena ruang lorong untuk memasuki tanah suci telah diubah secara diam-diam oleh Kaisar Langit yang tak tertandingi, sehingga Rao juga tidak dapat memasuki 3 kunci ras jahat dari luar wilayah tersebut. Benda di hadapanmu ini adalah kunci untuk memasuki tanah suci, dan ini juga satu-satunya kunci. Cicit. Dengan suara itu, lapisan Douki muncul dari tubuh Kaisar Langit tak tertandingi, dan dia mengangkat lapisan segel seolah-olah dia sudah familiar dengan jalan itu, lalu segera melompat dan langsung menuju kotak batu. Puff! Dengan suara itu, sebuah batu giok persegi berwarna abu-abu tergeletak tenang di dalam kotak batu, dan batu giok itu dipenuhi dengan suasana kuno. Ini, Gu Yuan gemetar dan kehilangan suaranya. Dari giok abu-abu itu, dia dapat dengan jelas mencium jejak napas leluhur kuno, dan itu pasti kuncinya. Tapi Xiaoyan, Gu Yuan tiba-tiba ragu setelah menarik napas. Anak itu memiliki kemampuan unik, dan sekarang dia harus memilih di antara mereka berdua. Waktu hampir habis, dan aku bisa merasakan mereka mendekat. Dia sangat akrab dengan aura darah ular dan kalajengking. Jika dia telah pulih ke puncak kekuatannya, mudah untuk mengatakannya,
Tetapi sekarang kekuatannya sendiri tidak mencapai 1/10, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Tidak, Xiaoyan harus diselamatkan dulu. Setelah suara berat, Gu Yuan juga dihadapkan pada pilihan. Xiaoyan diburu oleh ular dan kalajengking jahat, dan hidup dan matinya tidak pasti, sementara Suner seharusnya relatif aman. Ketika Kaisar Langit tak tertandingi mendengar kata-kata itu, kilatan cahaya langka muncul di matanya. Jelas dia telah menantikannya sejak lama, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan jahat yang mengerikan di tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 8 dari darah kalajengking ular, dia merasa pusing. Mencicit, "Pak Tua, kau begitu cemas, kau mau pergi kemana?" Tepat ketika Kaisar Langit tak tertandingi bertindak, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Terlindungi, gigitan dan geraman yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan seluruh kehampaan itu perlahan ditelan, dan pemandangan cahaya darah yang langka berkelebat keluar, samar-samar lorong kehampaan itu jatuh menuju istana jahat yang tidak dikenal. Tidak bagus, jangan pernah biarkan dia menyeret kita ke alamnya. Melihat pemandangan ini, kehampaan di sekitarnya perlahan terseret oleh ular darah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada tanda-tanda samar jatuh ke bawah, dan Kaisar Langit yang tak tertandingi kehilangan suaranya. Dia sudah pernah bertarung melawan darah ular dan kalajengking. Dia sangat mengenal metode mereka, terutama darah ular dan kalajengking, itu sudah cukup untuk membuat Kaisar Langit tak tertandingi benar-benar tergerak. Para petarung tingkat Douxian Bintang 8 biasanya bertarung di bidang masing-masing. Lagi pula, kekuatan yang dapat ditahan oleh Jiekong biasa terlalu lemah, dan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan serangan mereka di level ini. Ular dan kalajengking Suer tak peduli. Ular darah yang tak terhitung jumlahnya meraung ganas. Setelah beberapa saat, penjara darah nyata seluas ribuan kaki muncul. Alam darah ular dan kalajengking, alam darah ular dan kalajengking. Di sini, kekuatan darah ular dan kalajengking telah meningkat pesat, hampir mendekati keberadaan yang tak terkalahkan, dan mereka yang belum pulih kekuatannya akan jatuh ke dalamnya, dan akhirnya mungkin akan sangat tragis. Sepertinya kekuatan orang ini setara dengan setengah raja, kata Xiaoyan dingin, dan terikat oleh darah ular dan kalajengking di belakangnya. Namun, dari jarak yang semakin jauh, Xiaoyan dapat melihat 10 ular darah diam-diam bersembunyi di rambut ular dan kalajengking Suer, dan ular darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tampak mendengarkan perkataan itu. Dalam sekejap, sudut-sudut mulut Xiaoyan perlahan bergerak, dan 5 api suci di tubuhnya diam-diam muncul dan mengembun. Seketika, ancaman tak terlihat perlahan mendekati darah ular dan kalajengking, tetapi mata dan perhatiannya sepenuhnya tertuju pada kedua kaisar tak tertandingi itu. Baru saja menyadarinya, api suci dengan tingkat kekuatan seperti itu, meskipun tidak benar-benar dapat membunuh darah ular dan kalajengking, kemungkinan besar cukup untuk menyebabkan kerusakan yang nyata.